Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saat ini saya berada di depan Keraton Ratu Boko. Saat ini saya bersama Ibu Umi sebagai tour guide yang ada di sini. Kita akan explore ya istana atau Keraton Ratu Boko, yaitu sebagai istana kerajaan Mataram kuno, Bu ya. Mataram kuno. Nanti kita akan sambil berjalan sambil kita tanya-tanya sama ibunya ya. Demikian, terima kasih. Dari situs, ini adalah batu asli dan batu lama. Ada batu asli dan batu baru. Nah, batu asli adalah batu yang masih ada garis. Yang batu asli adalah sudah tidak bergaris. Ini, tapi yang batu baru adalah yang ada garisnya. Ini adalah untuk menopang batu asli. Ya. Ini yang asli yang ini ya. Karena asli ini terbuat dari bahan batunya batu putih ya, atau batu cadas. Cadas. Ya. Nah, sebelah sana itu batu andesit ini, Pak. Batu andesit ini berasal dari Gunung Merapi. Ya. Ya, yang Mbah Marijan sana. Nah, kenapa ini tidak boleh diinjak? Memang ini tidak boleh karena ini adalah cagar budaya. Betul. Ya, dari cagar budaya itu di mana-mana itu harus dijaga kelestariannya. Ya, ini batunya bersifat lunak ya, sangat lunak. Nah, kemudian kita mau sebentar lagi kita mau menaiki situs yang pertama adalah Gapura. Ini gapuranya, Bu ya. Ya, ini adalah Gapura. Gapura ini bercorak Hindu. Jadi ini adalah Mataram Hindu, tapi Mataram di sini Hindu. juga ada Buddha nih, Pak. Oh, ada campur. Campur, tapi tidak satu era ya, ini berbeda era. Pertama kali Buddha dulu. Ya, jadi kerajaan ini bercorak Hindu dan Buddha. Nah, pada saat abad 8, kerajaan ini baru berdiri. Pendiri dari kerajaan Mataram kuno adalah Raja Sanjaya. Raja Sanjaya. Ya, nah kemudian Raja Sanjaya punya putra yang bernama Rakai Panangkaran, lalu diberikan tanah ini untuk membuat Abaya Giri Vihara. Abaya Giri Vihara. Iya. Apa itu, Bu? Ini adalah bahasa Sanskerta yang sesuai dengan prasastinya. Di sini ditemukan dulu berangkat tahun 792 Masehi. Abaya itu artinya tidak berbahaya, Giri artinya gunung atau bukit, Vihara adalah asrama agama Buddha. Jadi ini adalah sebuah asrama agama Buddha yang berada di atas bukit yang aman dan damai. Nah, berikut ini adalah gapura bercorak Hindu. Apa sih bedanya antara bangunan Buddha dan Hindu? Bedanya pada ujungnya itu, Pak. Kalau pucuknya lancip seperti itu disebut dengan ratna atau mutiara. Nah, tapi kalau Buddha pasti ada stupa, toh, Pak? Iya. Nah, itu dia. Nah, kenapa di sini sudah Hindu? Nah, ini adalah sudah peralihan dari Abaya Giri Vihara ke agama Hindu yang disebut dengan kerajaan. Oke. Nah, jadi pada saat dipimpin oleh Rakai Panangkaran, di sini hanya sebagai Abaya Giri Vihara atau tempat belajar mengajar agama Buddha. Agama Buddha. Atau bisa dikatakan ini adalah dewa kaguruan. Nah, kemudian kerajaan ini berpindah ke agama Hindu itu dimulai tahun 856 Masehi. Pada saat itu rajanya berganti menjadi Rakai Pikatan. Nah, Rakai Pikatan juga mengeluarkan prasasti-prasasti, ini namanya prasasti Ratu Boko, ya. Yang di sana tuh diterbitkan ada prasasti, ada 3 lingga, yaitu ada Lingga Haram, Lingga Kertivaso, dan Lingga Triambaka. Nah, itu yang berangkat tahun 856 Masehi. Nah, selanjutnya pada saat dipimpin oleh Rakai Pikatan juga menjadi raja di sini sekitar 9 tahun, nanti diganti oleh putranya yaitu Dyah Kayuwangi. Nah, setelah itu Dyah Kayuwangi juga mendapatkan pemberontakan dari Rakai Walaing Empu Kumbayoni. Nah, kemudian pemenangnya adalah Rakai Walaing. Nah, kemudian Rakai Walaing menempati kerajaan ini selama sekitar 8 tahun. Nah, kemudian juga ada pemberontakan lagi, Rakai Pikatan juga dibantu oleh Rakai Kayuwangi lagi. Akhirnya Kayuwangi yang menang. Nah, pada saat itulah mulai peradaban Hindu sampai abad 10. Nah, kemudian Rakai Walaing Kumbayoni mendirikan mendirikan candi-candi di sekitar sini, yaitu antara lain ada Candi Ijo dan Candi Barong. Itu dekat sini? Dekat sini. Dekat sini ya? Iya, dekat sini. Oke, nah kemudian pada saat dipimpin oleh Rakai Wawa,
oleh Raden Bapak ini adalah mertuanya Empu Sendok, ternyata Gunung Merapi sudah menunjukkan tanda-tanda akan meletus. Sudah ada hujan abu vulkanik, sering sekali ada gempa-gempa bumi. Maka oleh Empu Sendok itu mempersiapkan untuk memindahkan kerajaan ini ke Jawa Timur. Nah, perpindahan ke Jawa Timur itu bukan semata-mata karena ada bencana alam, tapi ada 3 faktor. Yang pertama adalah bencana alam, yang kedua adalah faktor ekonomi, terus yang ketiga karena faktor politik. Ya. Itu ya. Ya, jadi faktor bencana alam ya karena ada Gunung Merapi meletus. Kemudian kalau bencana faktor ekonomi, nanti kerajaan ini kan tidak ada bandar, tidak ada pelabuhan. Iya, betul. Ya, jadi pergi ke Jawa Timur itu mendekati kepada Sungai Berantas supaya ekonomi jalan bisa berhubungan dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Nah, jadi ekonomi jalan lagi, tumbuh kembang. Pada saat itu mulai dari tahun abad 10 nanti di Jawa Timur didirikan kerajaan Mataram Medang Kamulan ya, pengganti dari kerajaan Mataram kuno, penerus bukan pengganti. Nah, lalu di sana namanya dinasti Isyana yang didirikan oleh Empu Sendok. Di mana itu Bu di Jawa Timurnya? Di daerah Jombang. Jombang ya. Jombang. Ya, oke. Nah, lama atau asli. Nah, ini yang asli itu nggak ada bolongannya. Tidak ada lubangnya. Kalau ini ada lubangnya Ya. berarti ini baru ini. Baru. Baik itu Candi Prambanan, Borobudur dan seluruh candi-candi di sini di Jogja itu semuanya kalau batu baru selalu dikasih tanda bolong tengahnya seperti ini. Sebenarnya dulu di sini ada isinya ya, maksudnya kayak ada timah, tapi ini kan lama-lama juga longgar. Jadi timahnya jatuh sendiri atau diambil juga bisa. Oh, jadi cirinya itu timah itu ya? Iya, Kalau ini asli ya? timah. Nah, ini adalah namanya kala. Nah, sebelah sana kalanya hilang. Nah, ini adalah kala. Kala ini adalah penjaga roh-roh jahat supaya tidak memasuki area yang suci. Iya. Ini kala dan ini masih ada lidahnya, tapi ini lidahnya hilang. Oh iya. Nah di sini ini adalah yoni, ini yoni atau bisa juga disebut dengan kayak puzzle. Jadi cara menyusun batu di candi manapun itu seperti kita masang Lego. Tuh. Ya, ini dulu lehernya si kala, tapi kalanya hilang, tidak ketemu. Nah, ya, kala. Kala ya. Kala ya. Ada juga kalau satu badan full itu namanya mahakala. Satu badan full, ada tangan, ada kepala, ada kaki, itu satu badan full. Tapi kalau kala yang ada taringnya itu namanya kala kirtimuka. Itu biasanya terdapat di candi-candi Jawa Timuran. Candi pembakaran Bu ya? Sebelah sini candi pembakaran. Oke. Yang fungsinya adalah untuk upacara Agnihotra. Apa itu Bu? Agnihotra itu upacara api suci. Api suci ya? Agama Hindu. Bukan pembakaran mayat, bukan? Bukan untuk kremasi. Nah, Oke. kita dulu orang-orang mengira untuk kremasi. Nah, tetapi pada tahun 1943 ditemukan adanya sisa-sisa abu. Nah, abu itu setelah diteliti dengan seksama ternyata tidak terindikasi abu manusia, melainkan hasil upacara pembakaran kayu. Dan kayu yang dimaksud adalah kayu yang wangi-wangi seperti kayu cendana, kayu gaharu. Oh, berarti itu mah untuk Ya, semacam persembahan lah ya. Pemujaan. Untuk memuja para raja-raja, para dewa-dewa lah, bukan raja. Oke, jadi ini tempatnya ya? Iya, ini adalah tempatnya. Jadi ini ukurannya 4x4 kubus. Nah, lalu ini adalah batu baru ini yang masih jelas garis-garisnya. Tapi kalau dari nomor 2 ke bawah itu semuanya batu asli. Batu asli ya? Batu asli. Dan di atasnya ini hampir semua batu asli. Ini atas semua batu asli semua? Ya, hampir semua batu baru. Oh, baru. Oke. Ya. Karena ada lubang-lubang tengahnya. Nah, kita lihat nah ini kolamnya. Ini kolam apa Bu? Ini kolam penampungan air hujan Pak. Emang dari dulunya seperti ini? Iya, ini dari abad 9. Nah, ini yang membangun ada Rakai Pikatan. Oke. Ya, jadi ini adalah kolam yang dibangun pada abad 9 ketika ini sudah dari Abayagiri Wihara berubah menjadi kerajaan atau keraton. Ya, pada saat itu dipimpin oleh Rakai Pikatan. Nah, kemudian kolam ini terbuat dari batu yang besar banget. Ini adalah batu yang kayak gunung mungkin pada zaman dulu. Ini kan kanan kiri adalah batu asli. Oh, ini batu asli samping kanan kirinya ya? Itu pagarnya kan asli. Oh iya, itu asli ya. Ini juga asli. Ya, batu yang sudah ada, batu alam. Nah, kemudian di sini dibuat sekitar 2 meter
Nah, setelah itu ini adalah difungsikan untuk penampungan air hujan karena memang kalau di sini susah mendapatkan mata air, nah maka menggunakan air hujan terus ditampung di sini. Suatu saat kalau di sini kekurangan air masih bisa menggunakan air ini. Oke. Nah, kemudian di sini sedang ada penggalian atau dengan ada ekskavasi. Ekskavasi Ada, ini ya. ya, ekskavasi dan juga ada restorasi. Nah, restorasi dan renovasi itu berbeda. Kalau restorasi ini adalah bahasa arkeolognya adalah pengembalian seperti bentuk aslinya, tapi kalau renovasi pasti merubah. Dan di sini tidak boleh dirubah ya. Nah, sedangkan batunya saja itu 40 60 batunya. Terus misalnya kalau bangunannya dulu masih ada ya sama 40 60. 40 yang baru, 60 yang asli. Itu yang di sana itu Ya, di sana. pagar kolam sini ya. Pagar kolam. Jadi kayak gitu. Oke. Kayak gitu ya. Nah, seperti Nah, itu. tetapi karena Gunung Merapinya terjadi gempa bumi, akhirnya batunya kan masuk ke dalam kolam dan terendam sampai 1000 tahun lebih. Nah, dengan lamanya si batu itu terendam di dalam kolam, maka batunya itu sudah banyak yang keropos, sudah rusak, sudah banyak yang aus, sehingga susah dikenali lingga dan yoninya. Nah, karena susah dikenali lingga dan yoninya itu dianggap ada yang bisa dipakai, ada yang juga tidak bisa dipakai. Kalau yang masih jelas ada yoni, lingganya nanti masih bisa disambung-sambung Susun, ya. lagi, ya masih bisa disusun. Tapi kalau yang sudah sama sekali kayak sudah rata, sudah nggak jelas, ya sudah tinggalkan saja. Nanti diganti menggunakan batu baru. Nah, batu baru itulah yang batu putih. Inilah pemandangan dari Istana Ratu Boko, Keraton Ratu Boko ya. Kita bisa melihat ke arah sana, bahkan kita bisa melihat Candi Prambanan juga ya. Nah, Candi Prambanan. Berapa hektar Bu ini? 16. 16 hektar. Ya, ini adalah tempat yang dipilih oleh raja. Adalah pendopo Bu ya? Ya, pendopo, tapi ini pendek ya, rendah maksudnya. Dan ini adalah tempat untuk istirahat para orang-orang yang setelah beraktivitas di alun-alun sana, lalu mereka mungkin sudah capek-capek, terus mereka beristirahat di sini. Dan di sini juga dulu ada atapnya. Oh, ada atapnya. Ya, ada atapnya itu bentuknya joglo. Nah, lalu tiangnya kayu. Ini tiang itu berada di atas batu bundar ini. Oh, yang itu ya? Ya, nah nanti 2 meter lagi ada batu bulat lagi. Itu tiang-tiangnya? Tiang. Nah, tiangnya itu dari kayu. Bahan-bahannya dari kayu, bahan yang mudah rusak ya, organik. Terus pagarnya juga kayu. Terus atapnya menggunakan jerami. Nah, ini sekian, ini tiangnya ada 27 tiang. 27 tiang. 27 ini 9 kali 3. Ya, 9 kali 3. Dan ini tinggal pondasinya saja. Karena itu bangunan atasnya adalah kayu ya. Iya, betul. Nah, sedangkan ini pondasinya saja pun batunya belum lengkap ya. Belum Seharusnya lengkap. itu full batu. Kalau itu nanti yang diekskavasi itu apa itu? Kalau yang ini saya belum tahu. Oke. Saya belum tahu, mungkin ini kan, nah sebelum ditempatkan di sebelah sana itu kan disusun dulu di lain tempat sini Om. Oh iya. Ya, di lain tempat dulu, nanti kalau sudah oke baru dipindah. Oke. Sudah banyak perubahan-perubahan, mungkin perubahannya ya, mungkin ada pohon-pohon yang sudah ya namanya 800 tahun coba. Di sini juga sudah menjadi pemukiman warga. Nah, kemudian banyak. Waktu itu sempat pemukiman warga di sini ya? Sempat banget, ya, sempat ya. Nah, jadi dulu di alun-alun di sini-sini itu dulu adalah pemukiman warga, termasuk itu masih ada rumah-rumahnya. Oh iya ya. Ya, tapi rumah itu sekarang sudah dibeli oleh Balai Pelestarian Kebudayaan. Kalau ini Paseban Bu, Nah, Paseban. betul, ini Paseban. Paseban ini adalah ruang tunggu tamu yang ingin menghadap raja. Raja ya. Ya, ada 2 Paseban karena ini adalah untuk tamu Brahmana dan kasta kesatria, ini adalah untuk kasta Waisa dan Sudra. Oke. Nah, kalau tempat istananya tinggalnya raja. Oh, ada. Ada. Oh gitu. Nah, selain dipakai lah di sini. Jadi apa Bu? Sebentar Bu. Ya. Ini pembangunan candi, pembangunan bangunan itu masa dulu itu. Jadi raja itu tidak sembarangan. Dia punya referensi, punya literasi. Yaitu salah satu kitab apa namanya? Silpa Sastra. Silpa Sastra itu adalah kitab yang berasal dari India. Jadi itulah yang menjadi rujukannya. Nah, bentuk-bentuk bangunan seperti ini termasuk benteng ini masih asli. Ini masih asli ya, kecuali yang putih-putih itu ya, batu putih itu sudah dipugar. Nah itu ya, jadi memang ada rujukannya, tidak sembarangan. Nah, kita akan ke pendopo dan ke putren ya. Iya, betul. Ini adalah lingga. Lalu ini yoni. Nah, ini yoni.
Jadi sistem penguncian batu candi itu ya seperti ini. Iya. Jadi ada yang Nongol, ada yang dekok. oke, ada yang nongol, ada yang dekok. Nah, ini nongol, ini nongol, nongol, nongol. Mm-mm. Ya, nongol lagi. Jadi ini Jadi dia terkunci nantinya. nanti ya terkunci. Jadi nanti terhubung. Mm-mm. Ya, jadi keuntungan menggunakan sistem kunci dengan menggunakan semen itu lebih aman menggunakan semen. Menggunakan kunci. Kunci. Ya. Kalau semen nanti misalnya ada gempa bumi, kalau semen ya mau ada gempa bumi nanti batunya itu kan dia tidak bisa bergerak. Karena dia sudah padat, sudah rapat intinya. Nah, kalau kunci itu kan masih bisa bergoyang, masih bisa bergerak karena ada celah-celahnya. Abaya Giri Vihara itu adalah tempat di mana dua agama beribadah ya, tapi bergantian seperti itu ya. Bergantian. Nah, ini tempat bersucinya sebelum masuk ke tempat yang ada di atas itu. Ya, kan itu disusun dulu. Ini Disusun, namanya susun coba. Jadi yang namanya susun coba ya baru dicoba-coba. Jadi menyatukan beberapa batu, nanti dibikin lingga yoni berpasang-pasangan. Lalu tempat ini sebenarnya tidak tahu tempatnya di mana. Ya, ini baru dicoba-coba aja. Dicoba-coba. Oke, nah ini kita akan masuk ke Istana Raja. Nah, ini dulunya ada bangunan ke atasnya, Bu ya. Ya, dulu ada bangunan. Jadi memang yang tertinggal sekarang ini ada pondasi-pondasinya saja. Ini namanya Kala. Ini Makara. Ya, Kala dan Makara ini sama-sama menjaga supaya roh-roh jahat tidak memasuki area yang suci di sebelah sana. Ini adalah tempat tinggalnya raja. Kalau ini itu namanya Jala Dwara. Jala Dwara itu? Jala Dwara ini adalah saluran air. Jadi kayak orang punya rumah itu talangnya. Talangnya ya. Ya, untuk keluar air hujan. Canggih nih. Iyalah itu dia. Jadi dulu pada abad 8 Masehi ini yang berkuasa Rakai Panangkaran yang beragama Buddha. Karena Rakai Panangkaran berasal dari dinasti Sailendra. Nah, kemudian oleh Rakai Panangkaran di sini dibuat Abaya Giri Vihara. Inilah adalah Abaya Giri Vihara yang dulu ditemukan di sini, namanya prasastinya juga Abaya Giri Vihara yang berangkat tahun 792 Masehi. Nah, kemudian Rakai Panangkaran menjadi raja di sini tuh selama 38 tahun. Setelah itu Rakai Panangkaran mengundurkan diri sebagai raja karena beliau ingin fokus terhadap ilmu-ilmu spiritualnya. Beliau ingin bersama para orang-orang suci, ibarat kata beriktikaf lah di sini. Ya, jadi lama-lama Rakai Panangkaran tuh hilang ya. Dia tuh perginya moksa. Nah, kemudian setelah itu agamanya Hindu. Buddha. Buddha ya, Buddha. Nah, peninggalnya Rakai Panangkaran, lalu kan di sini tidak ada rajanya, Om. Nah, karena tidak ada rajanya, akhirnya ada perebutan kekuasaan antara Balaputra Dewa yang berasal dari kerajaan Sriwijaya merebut kerajaan ini dengan Rakai Pikatan. Nah, Balaputra Dewa dia mengaku sebagai cucunya Rakai Panangkaran, demikian juga Rakai Pikatan juga masih keturunannya Rakai Panangkaran. Maka keduanya ini sebenarnya dia punya hak sebagai pewaris tahtanya. Oleh karena itu, peranglah sudah. Nah, antara perang Rakai Pikatan melawan Balaputra Dewa, ini yang menang adalah Rakai Pikatan. Nah, selanjutnya dari tahun 856 Masehi yang berkuasa sudah agama Hindu. Jatuhlah kepada agama Hindu. Rakai Pikatan, lalu ada raja-raja yang lain, ada Dyah Kayuwangi, ada Rakai Walengkukumbayoni, ada Dyah Wawa, ada Rakai Tulodong. Nah, semua itu adalah raja-raja kerajaan Mataram kuno. Nah, kemudian pada saat dipimpin oleh Rakai Wawa, mertuanya Mpu Sendok, itu adalah kerajaan di sini sudah mengalami ada gempa-gempa bumi. Jadi oleh Mpu Sendok kan punya ilmu telepati ya. Dia kayak bisa meramal. Nah, kapan nih Gunung Merapi akan meletus? Maka Mpu Sendok memperkirakan bahwa Gunung Merapi yang meletus akan datang ini adalah letusan yang sangat dahsyat. Sehingga segeralah Mpu Sendok mempersiapkan untuk memindahkan kerajaan ini ke Jawa Timur. Perpindahan itu dilakukan dari tahun 929 Masehi sampai selesai. Selesainya kita tidak ada di dalam literasi sejarah, tidak diketahui selesainya tahun berapa. Nah, kemudian candi-candi di Jogja seluruhnya pada tahun 1006 itu rusak parah karena pada saat itu dinyatakan dengan Maha Pralaya, letusan yang sangat hebat, yang sangat dahsyat, sehingga seluruh candi-candinya itu sudah rusak semua.
lengkapi dengan tempat ibadah ya. Contohnya nih ada pura, terus di ujung sana itu ada stupa. Sana Om. Yang dikatakan stupa iya, yang ada dipindah stupa, ya. oleh Fahmi Basa itu yang tertinggal lah ketika istana ini dipindahkan. Oke, nah dari ketiga dewa ini yang disebut dengan Trimurti. Trimurti itu 3 dewa. Dewa Brahma, Dewa Siwa, Dewa Wisnu. Nah, masing-masing dewa ini memiliki tugas sendiri-sendiri. Dewa Brahma tugasnya menciptakan alam semesta. Lalu Dewa Siwa adalah dewa penghancur, pelebur. Tapi beliau menghancurkan, melebur sesuatu yang sudah tidak bagus, dilebur oleh Siwa, dihancurkan oleh Siwa. Nanti di recycle, dikembalikan lagi seperti dahulu, lalu dipelihara oleh Dewa Wisnu. Nah, Dewa Wisnu ini dalam film Mahabharata adalah Krishna ini, Pak. Nah, terus dari ketiga dewa-dewa ini memiliki kendaraan. Kendaraannya Dewa Brahma adalah angsa, kendaraannya Dewa Siwa adalah Nandini atau sapi, kendaraannya Dewa Wisnu adalah Garuda. Nah, lalu di sini adalah tempat air suci nih, Pak. Ini sini ya. Iya, ini adalah tempat air suci atau tempat tirta mantana. Nah, tirta itu air, mantana itu disucikan. Jadi misalnya Pak Sarif ke sini tuh mau sembayang. Nah, bawa airnya dari Jawa Barat sana, nah airnya dituangkan ke situ. Nah, setelah dituangkan lalu mengalirlah lewat 3 aliran ini yang dianggap air paling suci. Ini namanya alirannya tuh aliran Soma Sutra. Nah, air yang sudah melalui ketiga aliran ini, maka air yang di bawah itu sudah dianggap suci banget ya. Nah, lalu diambil lagi untuk dipercikan. Nah, dipercikan para jemaahnya. Masukin sini ya? Iya, masukin situ. Ya biasanya pada zaman dulu ya ada kembang lah, ada patung lah, ada drupa lah, pokoknya lengkap-lengkip lah sajen-sajennya. Nah, di sini sudah dibongkar nih, ini Pak. Ini adalah batu baru ya. Ini batu baru, ini batu asli. Pokoknya yang baru itu ya ada lubangnya. Ada lubangnya. Ya, ini baru nih. Nah, ini yang kolam. dibilang apa itu? Fahmi Basa. Iya, ini yang terjatuh di sinilah. Ya, katanya di sekitar situ lah. Saya sih nggak tahu. Ya, situ-situ saja. Ya, jadi ini adalah tempat mandi para putri-putri raja. Bentuknya bundar. Ada 13 bulatan. Dan dari ketiga bulatan ini, ke-13-nya ini semuanya itu 3 meter. Dalamnya itu? Dalamnya. Itu pada zaman dulu ketika masih aktif. Kalau sekarang? Kalau sekarang tidak lagi ada karena sudah ada pengendapan ya, sudah ada lumpur-lumpur lah, apa saja lah di situ ya, kebanyakan tuh lumpur lah, siapa lagi kalau bukan lumpur dan lumut. Nah, batu ini adalah batu karst ini Pak. Batu karst ini adalah batu yang bisa menampung air lebih lama. Jadi airnya itu nggak kemana-mana, airnya tetap diam di situ karena di bawahnya itu batu. Jadi kayak di kolam renang lah, kayak di ember saja. Dan air ini tidak bergerak, tidak berubah, karena pada zaman dulu tidak ada pembuangan air juga. Tapi zaman dulu kan mungkin ya namanya musim itu gampang banget diprediksi, kalau sekarang kan beda. Nah, terus ini semuanya adalah batu alam, kecuali di pagar-pagarnya ini ini yang tengah-tengah ini kan sudah dicor ya. Ya, ini sudah pakai semen tengah. Ini dulu tuh hancur. Restorasi nih ya. Restorasi. Nah, terus di ujung sana itu adalah tempat mandi para kesatria. Oh, kesatria sebelah Ya, sana, sebelah di sini sana. putri raja. Kesatria di sana itu lebih dalam lagi Pak Sarif. Ya, di sana tuh dalamnya ada yang 4 meter, 5 meter, 6 meter. Bisa masih kuat nih. Kuat. Haus begitu aduh, panas. Kalau sebelah sana apa Bu? Itu yang ada kayak yang paseban kanan itu dulu ya? Ya, bagi yang sana, yang ada 2 batur sana, yang kanan itu adalah tempat tinggalnya para putri-putri raja. Oh, putri raja. Dayang-dayang dan putri-putri. Nah, di sana pun ada atapnya Bu, ada bangunannya ya. Nah, semuanya atapnya, bangunnya hilang semua. Dan tidak bisa dibangun lagi, tidak mungkin lah dibangun lagi karena ini membutuhkan 60-40 lagi. 60 yang asli, 40 yang baru. Padahal ini sama sekali tidak ditemukan sedikit pun. Maka dari itu tidak boleh dibangun lagi semua baru, nanti merusak nilai sejarahnya. Ke Gua Lanang ya? Iyalah, ya ada untuk ini ya, kalau pakai pemandu banyak kan sampai ke gua. Ini tempat apa ini Bu? Ini tempat ya bertapa raja. Ini pertapaan raja nih Om. Nah, ini dibagi, mungkin ini yang bertapa ya boleh 2 ya, karena ini ada 2 bagian. Terus sebelah sana, sebelah kanan kiri ini dulu ada lentera. Terus yang lurus kita itu adalah sajen-sajen. Ya. Jadi tempat duduknya di sini.
Di bawah sini. Di bawah sini ya. Sini. Adem nih. Nah, ada yang bilang ini adalah sebagai tempat untuk pemantauan lawan. Nah, lawannya kita bisa lihat dari sini, tapi lawan nggak bisa lihat dari sini. Nah, terus ini adalah tempat untuk sajen-sajen. Sajen. Dulu ada patung, ada makanan, persediaan makanan. Nah, pada zaman dulu katanya itu kalau bertapa itu vegetarian. Vegetarian. Iya, tidak makan daging. Dan ini adalah bekas pahat ini, Om. Ya, pahatan. Berarti ini tajam banget ya, weh. Ini batu ya? Iya loh, ini batu besar loh. Terus ini dulu ada air. Ini ada belum semua. ada tempat air ya yang Iya. katanya di dalamnya itu ada lingga. Cuman nggak kelihatan karena airnya lagi Full. full. Ya, ini pun batu alam ya, Om. Sobat sekalian, alhamdulillah saya tadi sudah berkeliling di Keraton Ratu Boko ya, yang luasnya kurang lebih 16 hektar bersama Ibu Umi dan juga para tim yang datang dari Tasikmalaya. Alhamdulillah kita dapat pengetahuan bahwa inilah cikal bakal dari Kerajaan Mataram ya Bu ya, yang waktu itu Kerajaan Mataram kuno yang waktu itu dipimpin oleh Raja Sanjaya. Dan selanjutnya keturunannya yaitu adalah Rakai Panangkaran, Rakai Pikatan, Pusedok dan seterusnya. Berarti ini sudah memang melalui proses-proses ya kan, periode masa-masa yang memang sejalan dengan waktu dan perkembangan zaman. Nah, karena memang ini sudah ada faktor alam juga ya, sehingga memang situs di sini itu sudah banyak yang mungkin pudar ataupun rusak gitu. Sehingga ini restorasi lagi, dieskavasi. Nah, seperti inilah bentuknya ya. Inilah Keraton Ratu Boko. Terima kasih Bu Umi. Terima kasih, salam budaya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Bu, halo. Terima kasih untuk kunjungannya di Ratu Boko.